Kamar mandi saya pagi tadi juga jorok karena halamannya jorok. Ya tentunya orang sepatunya, sandalnya kotor, kamar mandi juga jorok. Kalau memang seperti itu Ananda, terus menerus, apa juga kota gemilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PTM yang sedang bahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi kita mau PTM lagi hari ini di edisi Kamis 3 Juni 2021. Hari ini kita berbicara mengenai pasar Al-Mahira. Buat Anda mungkin yang berada warga kota Banda Aceh khususnya dan sekitarnya, mungkin buat Anda yang sedang yang sering berbelanja ke pasar Penayung, kali ini pemerintah kota Banda Aceh membuat peraturan bahwasannya pedagang-pedagang yang berada di kawasan Penayung, khususnya di Jalan Kartini, pasar ikan yang ada di Penayung itu dipindahkan ke pasar Al-Mahira di Lamdingin. Nah, kemudian ini banyak sekali pro kontra, khususnya sempat ricuh dengan petugas Satpol PP sempat pada malam itu. Nah, kita ingin berbicara di tema kita PTM kali ini. Kita mau PTM kalinya dengan Bang Zuhaimi Agam ataupun Bang Agam Rayu. Tapi sebelum itu kita melihat dulu video tayangan udara drone dari pasar Al-Mahira di Lamdingin. Berikut videonya. Baik pemirsa, itu dia tadi gambaran dari udara bagaimana kemudian pasar Al-Mahira di Lamdingin, kota Banda Aceh. Jadi bagaimana kemudian tampak dari udara pasarnya. Kita bisa lihat sendiri, banyak juga pedagang yang bahkan masih berjualan itu di tanah. Ada bahkan mereka yang tidak dapat tempat. Buat mereka mungkin yang punya mobil, kita bisa lihat tayangannya tadi di mobil yang di dalam ada di dalam, tapi bahkan juga tidak sedikit yang berjualan di tanah ataupun di jalan-jalan, bahkan juga sepeda motor tadi kita lihat ada nggak tahu, nanti kita mungkin bisa tanya sama Bang Agam apakah itu tempat parkir atau tempat jualan. Langsung saja kita berbincang dengan Assalamualaikum Pak Agam Rayu. Waalaikumsalam Ananda Indah. Masya Allah, terima kasih. Sama-sama nak. Pak Agam, sama-sama. kembali ke PTM. Terima kasih nak, terima kasih. Ini nggak salah saya ketiga kalinya. Luar biasa. Saya diundang oleh Pak Aga Jelani untuk memberikan semacam keterangan yang menyangkut dengan pasar Al-Mahira yang ada di Kota Banda Aceh. Betul. Tokoh masyarakat, Bang Agam juga Apindo Bang ya. Yeah. Di Apindo juga memang beliau juga seorang pedagang. Jadi ini tema yang memang dengan beliau sangat dekat lah.
relokasi berulang para pedagang di ibu kota, Bagam, tema kita. Al-Mahirah sempat kemudian pedagang ricuh dengan petugas karena memang menolak, khususnya di pasar di pasar Kartini di Penayung. Apa yang Bagam lihat? Terima kasih Ananda Nida. Yang pertama saya melihat hari ini pedagang-pedagang yang ada di Kartini, pedagang-pedagang yang ada di pasar ikan Penayung itu, mereka tuh tiap hari melihat, meninjau keadaan pasar yang ada di Lamdingin, Pasar Al-Mahirah. Ternyata 8 bulan Wali Kota Banda Aceh memberikan kesempatan kepada mereka yang mengembali lagi ke sana, sehingga pemerintah Kota Banda Aceh, kita bisa saksikan bersama, dalam 8 bulan jeda itu tiada tanda-tanda perbaikan, tidak ada tanda-tanda bagaimana infrastruktur baik, sehingga si pedagang yang dipindahkan ke sana bisa berjualan dengan nyaman. Keadaan pasar yang masih sangat kumuh. Keadaan pasar hari ini, pedagang yang ada di sana, dagangannya itu di atas tanah yang tidak kelihatan sebuah pasar, itu diperlihatkan, dipertontonkan, sehingga pedagang-pedagang di sana melihat belum layak dia jualan di sana, sehingga buat perlawanan, dia tidak mau pindah. Saya melihat tidak mau pindah pedagang itu bukan keinginan pedagang itu sendiri, karena kelayakan pasarnya itu belum lagi sempurna, sehingga mereka khawatir kalau mereka berjualan di sana, yang tentunya barang mereka, jualan mereka tuh tidak laku secara cepat seperti yang mereka lakukan di Kartini dan di Penayung, sehingga mereka ketakutan seperti itu. Maka di malam itu kita saksi bersama ada semacam perlawanan yang tentunya Pemda Kota Banda Aceh ada perangkat Satpol PP, polisi, tentara berjaga dengan sangat siaga, sehingga masyarakat punya daya, akhirnya mereka turut pindah ke sana. Tapi hari ini Ananda Ninda, saya mengamati di sana, mereka di sana itu jualan sudah nggak layak, sehingga di tempat itu Pemda Kota Banda Aceh lagi membangun infrastrukturnya. Di tengah-tengah pasar itu sudah dioperasionalkan. Yang sebagus seharusnya Pemda Kota Banda Aceh, dalam hal ini Dinas Pasar, waktu saat mereka pindah lagi ke sana, ada jeda 9 bulan, di bulan Agustus sampai dengan bulan Juni hari ini, itu sebetulnya pasar-pasar di situ dibenahi, kios-kios dibuat, sehingga seketika pedagang kecil melihat itu ada kehidupan pasar di situ, sehingga dia minta sendiri sama wali kotanya, minta sendiri sama kepala dinas pasarnya, kami Pak biar pindah ke sana karena kami melihat pasar itu sudah pantas dan sudah layak sebuah pasar yang memang hadir di Kota Banda Aceh sebagai kota provinsi. Artinya yang Mbak Agam lihat kemudian pedagang mau pindah, tapi infrastrukturnya dulu dibenahi, gitu ya Bang. Tadi 8 bulan kita bicara, ada juga video Bang Agam, kemudian itu bulan 9 ya Bang, 2020. Itu kemudian mereka hanya 2 minggu sekitar kemudian di Al-Mahirah, pindah lagi ke Penayung. Harusnya di waktu 8 bulan dari September sampai dengan hari ini, Mei, itu sudah Juni, itu sudah harusnya sudah selesai infrastrukturnya. Tapi yang Bang Agam lihat hari ini masih dikerjakan. Yang di bagian mana itu Bang? Yang masih belum, karena kan kalau kita lihat tadi di tayangan udara misalkan sudah bagus, tapi memang ada misalnya dari luar tadi seperti pos penjagaan mungkin yang masih dibuat, tapi di bagian mananya Bang kemudian? Itu pasar sudah selesai dikerjakan, gedung pasar induknya sudah selesai. Tidak semua pedagang yang ada di Kartini dan di Penayung itu mencukupi tertampung di pasar induk yang dibuat itu, yang tentunya pedagang itu kita Pemda Kota buat lapak-lapak di sekitar itu, supaya semua pedagang yang ada di situ dia bisa jualan. Lapak-lapak yang dibuat cuma kemarin dia buat. Baru. Kapan itu Bang? Itu nggak salah saya sekitar 3 hari yang lalu dibuat. Berarti baru sekali dibuat. Lapak-lapak yang di belakang itu. Di belakang. Saya ambil keterangan sama pedagang saya ke sana tadi itu. Lapak-lapak dijual. Berapa Bang? Dengan harga 4 juta per lapak itu. Di dalam berapa? Kalau di luar 4 juta. Di belakang itu ada tempat-tempat yang dibuat seng, hanya kayu biasa, itu dijual 4 juta. Itu 4 juta berapa waktu Bang? Pedagang di sana baru keterangan yang saya dapatkan itu 4 juta itu harus bayar cash supaya dia dapat lapak. 4 juta bayar cash. Itu kan ya, bentar Bang, 4 juta itu kan pedagang sayur kan ya, rata-rata kita lihat tadi pedagang sayur, pedagang kecil lah Bang.
Jadi semua pedagang yang ada lapak yang dibuat penampungan itu kalau saya mendengar dari sana bisa kita buktikan di lapangan, itu dibayar cash kepada pihak-pihak tertentu. Kita nggak tahu apakah dinas pasar, apa ketua pasar, nggak tahu, kan 4 juta. Tapi tempat itu sangat sederhana, nah. Tempat yang kita lihat seperti pasar dadakan. Misalnya ada perasaan malap, sandiwara seperti mana dulu, terjadilah pasar ekonomi masyarakat di situ. Persis seperti itu. Itu. Sekarang karena pedagang ada harapan di situ dengan nilai 4 juta, ya kan? Dia cari uang supaya dia dapat jualan. Tapi dia belum pasti mendapat keuntungan, laris, laku di tempat itu. Itu yang satu tahapan, Nanda. Ada tahapan lain. Pedagang-pedagang yang tidak mampu bayar 4 juta itu, dia punya lapak di tanah. Di tanah, dia bekerja. Tanah itu gak sempurna. Yang seharusnya tanah-tanah itu boleh. Tentu ada meja-meja. Kondisi hujan. Ada meja-meja yang pedagang itu tentunya jualan itu tidak di tanah. Dan di meja-meja itu yang sudah disediakan oleh pemerintah kota. Nah, ini tidak dilakukan. Yang jadi masalah lagi, tanah-tanah itu tidak labil. Karena keadaan banjir seperti ini, becek semua tuh. Itu kerikil bercampur di situ. Yang saya lihat tadi itu, Ananda, ada satu pipa air PDAM di situ bocor. Baru keterangan pedagang itu, bocor pipa itu sudah 5 hari, 6 hari. Tapi nggak ada perbaikan. Pedagang-pedagang yang di tanah itu terganggu dengan kebocoran pipa itu karena air tergenang di situ. Saya melihat model seperti itu, tidak ada satu kepedulian pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengatasi bagaimana sehingga pasar itu bagus, pedagangnya betah di situ, pelanggan juga datang di situ belanja dengan nyaman, sehingga pasar itu berkembang seperti yang diinginkan oleh kita semua. Itu kan tidak. Ada soroti lagi saya. Di depan itu saya parkir mobil tadi. Saya masuk situ, saya harus bawa dosmir mobil saya. Kotor sekali, Pak. Nah, itu persis seperti itu. Kalau seandainya orang datang ke situ sekali, dia ingin belanja di situ, untuk kelanjutan pasti dia nggak datang lagi di situ. Karena halaman parkirnya masih jorok. Nah, hal seperti itu pernah kita soroti sekitar 8 bulan yang lalu. Tetapi wali kota, dinas pasar yang terkait dengan itu tidak pernah dia merespon kritisi yang kita bangun supaya ada semacam kepedulian, semacam perhatian supaya lebih serius. Nggak ada. Malah ancaman saya itu diadukan saya ke polisi. Dianggap itu bagian dari fitnah. Bagam diadukan ke polisi saya. Pasal waktu itu kita viralkan, Pemda Kota Banda Aceh hari ini konyol. Pasar yang sudah ditutup dibuka kembali. Pedagang tidak lagi bisa jualan dari situ. Dalam perjalanan itu kita pikir ya juga, karena media galau udah pindah. Tapi ada kesepakatan waktu itu antara pedagang, asosiasi pasar, Pemda Kota Banda Aceh, oke, boleh jualan. Tapi setelah Hari Raya Idul Fitri ini kita kembali ke sana. Tapi setelah pedagang tadi yang nasib yang sama dia kembali, juga sama pasar yang nggak ada baiknya. Kamar mandi saya pagi tadi juga jorok karena halamannya jorok. Ya tentunya orang sepatunya sandalnya kotor, kamar mandi juga jorok. Kalau memang seperti itu Ananda, terus menerus, apa juga Kota Gemilang? Apa juga Kota Banda Aceh mendapat penghargaan Adipura? Untuk apa? Hanya sebuah seremonial biasa. Seremonial dipertonton kepada warganya. Tapi itu pasarnya nggak bisa dibenahi. Itu salah satu model. Misal gini Ananda, hari ini ada pedagang banyak misalnya, tidak tertampung penuh di situ. Ada lagi pasar-pasar lain. Seperti pasar yang ada di Bato. Itu pasar itu sekarang sudah dimanfaatkan. Oh, tidak dimanfaatkan. Mubazir yang ada di situ. Mengapa sebagian dari pedagang kita alokasikan ke sana? Yang tentunya model kita berikan semacam rangsangan apapun. Kamu kalau jualan di sana kami nggak kutip. Sewa barang setahun. Ataupun ada barang-barang yang kita jual, kita subsidi harga. Supaya kalian bisa hidup. Pedagang bisa ramai di situ. Ada hal yang menarik. Ada hal yang menarik dan ciptakan di situ. Itu kan tidak ada. Saya melihat wali kota Banda Aceh sama perangkatnya tidak becus mengelola pasar itu. Biar sekalipun Pak Wali dalam banyak kesempatan juga di sini dia bicara, kita akan membenah sedemikian semuanya rupa sehingga pedagang bisa betah di situ. Kalau memang seperti yang dipertontonkan sama aja. Nah, maka dalam kesempatan baik ini saya mengkritik lagi. Mengapa saya kritisin Anda? Saya kan pernah mengkritik 9 bulan yang lalu, punya kewajiban saya. Hari ini pedagang itu datang ke saya. Apa Pak Gam sudah dikasih sesuatu oleh kota? Maka Pak Gam tidak lagi membela kami. Saya bilang, saya bukan membela wali kotanya, bukan membela kaliannya. Yang saya melihat,
Kalau memang sesuatu rakyat yang perlu saya bantu lewat seperti ini, saya bantu. Ketika ada orang yang tersinggung demi kebaikan, nggak ada masalah bagi saya. Nah, jadi hal-hal seperti itu saya melihat Ananda Indah, sehingga saya menarik minta sama PPT hari ini, tolong dihadirkan saya lagi untuk membicarakan bagaimana pasar yang kita cinta itu anggarannya begitu habis untuk dialokasikan ke situ, tapi tidak begitu bermanfaat bagi pedagang dan tidak bermanfaat bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Betul. Dan PAD kota juga nggak kita dapatkan dari itu. Dari itu kita juga butuh pastinya Bang Agam, Iya. ide-ide solutif dari Bang Agam. Dan bagaimana kemudian jeritan-jeritan hati para pedagang Bang Agam ya. Bicara tadi Bang Agam, kesepakatan yang sudah dibuat. Sudah 8 bulan kemudian. Tepatkah hari ini dipindahkan Bang Agam? Atau memang perlu waktu lagi, atau misalkan ini sudah jelas kan, sudah jelas maksudnya oh kita akan pindah Mei kemudian, tapi kenapa muncul ricuh kemudian Mbak Agam, pedagang kemudian protes tidak mau dipindahkan karena sudah ada kesepakatan tadi. Apa yang Mbak Agam lihat dari situ? Saya melihat jeda 8 bulan, 9 bulan yang diberikan untuk Pemda Kota melebihi dari cukup. Yang jadi masalah Ananda hari ini, 9 bulan jeda pasar itu juga dilantarkan. Gak ada kehidupan renovasi, gak ada kehidupan bagaimana mendesain sebuah pasar untuk bisa menampung pedagang-pedagang yang ada di Jalan Kartini, yang ada di Penajung itu. Yang seharusnya Dinas Pasar bersama dengan teknis lain, dia buat pasar dulu, buat lapak-lapak dulu. Sehingga si pedagang ke situ dia lihat bagus, pantas, layak sebagai manusia. Ini kan sebagai manusia terbuang di situ. Saya nangis tadi Ananda. Seketika ibu-ibu, satu labi-labi, ya kan? Dia bawa pulang barangnya lagi ke daerah Kota Baru Cerkeung sana. Dia bilang ke saya, "Pernah barangnya? Nyoba kuba lagi nyorupa, kupu lagi nyorupa." Orang di kampung sana, dia akan bawa bakala, dia bawa apa-apa yang ada di kampung dia titip sama nyak-nyak itu, tolong jualan. Dalam harapan masyarakat di kampung yang dititip barang itu, dan tepat kayak popeng. Tapi ternyata yang dia pulang apa? Barang yang dia bawa tadi malam tadi ke rumah dia itu. Jadi efek sosial itu, bukan si pedagang aja. Masyarakat-masyarakat yang ada di Purworejo juga itu, karena barangnya nggak laku. Saya tanya sama mama-mama itu, "Mak, kalau seandainya misalnya drone mekat, padum trip bertahan, supaya drone terus menerus. Hanya ilun kujak kena, kujak mekat, kujak bibu duco, kujak bibu anu, kan karena kekayaan. Di euro mentang hanam demepeng, tengok haji kujak lilun. Besok dia nggak bisa datang lagi, karena 2 hari yang lalu dia agak rugi di situ, nggak dapat apa-apa. Dia bilang, mengapa hanya dia? Ongkos lebih-lebih harus dia bayar. Iya. Uang makan minum dia juga harus dia keluarkan. Dia bangun, Nanda bukan kita bangun seperti kita jam 6. Dia jam 4 pagi udah bangun. Dia bangun. Dia bawa barang-barang. Dia dalam bungkus apapun keterbatasan dia. Dia bawa ke situ. Ada harapan di barang. Kalaupun dia jual habis, barang yang dibawa Tuan Nanda, itu nggak lebih dapat uang dia 100.000 atau 50.000. Kalau habis. Itu habis. Habis. Bayangkan kalau hari ini tinggal. Udah 10 hari mereka alami seperti itu. Siapa yang menanggung dosa itu? Karena mengapa? Masyarakat nggak datang. Mengapa nggak datang masyarakat itu? Dia lihat keadaan pasarnya belum sempurna. Jadi maksud saya, jeda 9 bulan ini, kalau Pemda Kota serius, seperti kata Pak Amin, ya kan, tidak masalah. Dengan 2 bulan aja dia benah, dia buat lapak-lapaknya, jual ke kiosnya sempurna seperti itu, halamannya juga dengan BC, infrastruktur juga seperti itu. Saya kira nggak ada masalah, mereka juga suka jualan. Tapi kalau seorang lihat, Anda pernah mau mendokenan, bentuk BC, pagi Anda pernah mau mendokapuno. Ada lagi yang saya soroti tadi itu Pak, ada tong air besar semen di situ. Kapan dibuat nggak tahu saya. Hampir setengah lapangan parkir habis untuk itu. Oke. Nah, sehingga parkir sudah sempit, mobil-mobil pelanggan masyarakat juga ada, sehingga pedagang nggak jadi masuk. Ya begitu tempat lain. Kalau pedagang nggak masuk, nggak beli, bagaimana barang nyak-nyak yang tadi dari kampung itu? Nah itu Ananda. Fasilitas masih belum beres. Belum beres. Belum beres sama sekali Pak. Belum beres sama sekali. Kita bisa sama-sama saksikan ke sana. Belum beres. Belum lagi saluran-saluran air nggak tahu kemana dia harus mengalir. Itu juga nggak beres. Saya melihat tadi di sana nggak ada orang, nggak ada petugas. Yang ada hanya tugas parkir.
Itu pun tugas parkir diperlakukan seperti pasar yang sudah jalan. Begitu masuk, kita dipersilakan berdiri, cari sendiri, keluar bayar 2.000. Petugas apa yang Abang harapkan ada di situ, Bang Agam? Maksud saya, ada petugas yang betul-betul jaga parkir, diatur secara rapi. Parkir Seperti yang secara rapi. rapi. Oke. Jadi bukan kita membingungkan seketika kita masuk di situ, kita cari tempat sendiri. Kalau kita masuk ke mall, di kota-kota yang lain kita melihat, kan tidak atur, ada tempatnya. Dia tahu persis mana mobil masuk yang harus kita parkir, mana mobilnya harus kita keluar. Dia kan tidak, kita cari-cari sendiri. Kalau misalnya ada tempat parkir baru kita masuk, kalau nggak ada keluar lagi kita kan. Nah, jadi itu nggak juga diatur. Dalam perjalanan parkir itu saya lihat tukang parkir di sana itu tukang parkir nggak mendidik juga. Bentuk-bentuk dia bukan bentuk pelayanan, bentuk-bentuk sebagai katakanlah misalnya orang-orang tidak terdidik dengan cara-cara yang tidak pantas digunakan seperti itu, akhirnya juga terkesan tidak meladeni. Nah, itu terjadi. Belum lagi misalnya saya melihat tadi pasar ikan, tempat ayam, itu saya lihat airnya sudah tergenang. Itu baru 1 minggu. Kalau air itu tergenang, tentunya dia akan muncul semacam lalat, apalah namanya di situ akan terjadi. Kesehatan lingkungannya. Lingkungan ada masalah. Masalah. Jadi saya melihat hampir semua sisi pasar Halmahera itu yang ada di Lamdingin itu bukan salahnya pedagang, nggak mau dagang di situ karena pemerintah Kota Banda Aceh tidak melakukan pembenahan secara betul sehingga si pedagang suka dari situ. Itu yang titik persoalannya. Pemerintah buru-buru pindahinnya, Pak. Kalau saya lihat buru-buru nggak juga, karena jeda itu 9 bulan. Tapi tadi kan infrastrukturnya belum selesai. Karena nggak dilakukan itu. Mengapa di bulan Oktober misalnya 2020 masih ada November, masih ada Desember, Januari, Februari dia ada benar jeda. dia lakukan supaya menarik untuk itu. Lapak-lapak dia buat, infrastruktur dia buat, ya kan? Ini tidak. Kalau Anda masuk, masyarakat nanti masuk ke situ, tentu Anda melihat ada bangunan yang sedang dilakukan di situ, pondasinya sedang dilakukan di situ. Bagaimana seorang yang membangun bangunan itu, di situ juga orang datang, di situ juga kendaraan datang, bawa material. Tadi saya melihat bagaimana angkat-angkat kayu itu, angkat kayu yang 4 meter gini, pikul-pikul di situ sementara orang rame, kena anak-anak, kena kita. Jadi cara yang dibuat seperti itu bukan sekarang, Nanda. Di bulan Januari kemarin, Januari, Februari, Maret. Di bulan Juni seperti ini sehingga ready. Seperti kita masuk rumah baru. Nah, rumah baru udah semua masuk. Mengapa kita pejabat hari ini orang-orang kaya bisa mendesain rumah baru rapi? Mengapa pejabat hari ini sudah diberikan tugas untuk itu, mulai itu dengan gaji yang begitu besar, tunjangan begitu besar? Mengapa nggak dilakukan itu? Apa memang cukup dia makan gaji aja? Kalau memang tugas dan kewajiban nggak lakukan itu saya kritis. Yang kedua, saya mengkritisi Anda. Itu lapak ikan itu. Lapak ikan itu tempat jualan itu udah berubah-ubah. Dia bongkar-bongkar. Pok gede, begek gede. Di situ ada konsultan pengawas. Ada konsultan perencanaan itu. Dan konsultan perencanaan setelah gambar itu ada banyak orang parab, teken di situ. Menandakan apa? Sudah benar kan? Kalau salah, bongkar-bongkar. Apa nggak salah? Apakah kita rakyatnya yang disalahkan oleh pemerintah? Seketika pemerintah salah, kita nggak bisa mengkritisi. Saya Nanda Nida, seminggu 2 kali saya masuk ke situ. Mengapa saya mengamati? Mengapa saya amati? Saya menginginkan pasar Halmahera yang dibangun oleh pemerintah kita, Kota Banda Aceh kita, supaya bagus dan bisa membanggakan kita. Tapi kenyataan kan tidak. Dengan kondisi yang ada nih, Mbak Agam ya, seberapa mampu Mbak Agam? Kalau Mbak Agam lihatlah pedagang di sana bisa bertahan, Mbak Agam. Kalau kemampuan pedagang kecil itu, dia paling bisa bertahan 1 minggu. Kalau 1 minggu dagangan yang tidak laku, dia akan bangkrut. Bagaimana efeknya, Mbak Agam? Tadi kita bicarakan sedikit, gimana lagi Bang? Ketika kemudian ini masih dengan begitu kondisinya, ataupun baru akan diperbaiki, katakan. Kalau hari ini kita memperbaiki, boleh-boleh aja. Tapi itu sudah terlambat. Tapi pemerintah kota saya sarankan terus memperbaiki itu. Tapi cara perbaiki harus dia koreksi. Bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi, kita membangun di dalam pasar itu sementara orang ramai di situ. Oke, hari ini kita bangunkan, disuruh saya bangun itu. Boleh, saya bangun itu. Bagaimana orang melihat? Seketika ada pengamat pasar, seketika ada tokoh masyarakat, ada orang-orang yang melihat.
Mengapa kota Banda Aceh? Di situ pasar disuruh jualan orang, di situ juga benda seperti pasar dadakan yang sudah bilang Sandiwara tadi itu. Padahal itu kan pasar permanen, pasar yang sudah siapkan anggaran yang begitu besar. Oke. Di kota Banda Aceh itu Nanda dan ini ada Bapedanya, ada dinas PU. Harusnya siap. Siap di situ. Tiap hari dia berkantor di situ. Waktu saat dia dah 9 bulan itu, dia mendesain sebuah pasar yang disukai pedagang, yang disukai masyarakat kota Banda Aceh, sebuah pasar model kata. Model sebagai kota Banda Aceh, kota provinsi. Gemilang. Gemilang. Nggak ada masalah. Nyatanya hasilnya? Saya memalukan betul sebagai warga kota. Kalau wali kota hari ini mau pertontonkan di depan warganya keadaan pasar yang dibuka seperti keadaannya. Baik. Bukan saya ada sesuatu dengan wali kota, nggak ada saya. Nggak ada maksud apa-apa saya. Saya hanya cinta terhadap kota Banda Aceh. Mengapa Pak Agam cinta kota Banda Aceh? Karena saya warga kota. Warga kota. Saya KTP kota Banda Aceh saya. Jadi persoalan lagi Anda. Ayah saya jualan seperti itu juga waktu kecil saya. Jualan-jualan di kaki lima seperti itu. Apa yang terjadi? Seketika ayah saya pulang ke kampung ke Belah Bintang itu, ayah saya pulang itu jam 8, jam 9 malam. Saya pulang dari ngaji. Yang pertama kali saya pulang ke rumah, ayah nak pulang mak. Ayah ada bawa pulang apa? Pertanyaan pertama. Jadi selalu anaknya, selalu ayahnya, dia jualan di pasar seperti itu, di kaki lima seperti itu. Ada sesuatu anak harapkan. Apakah buah salak setengah kilo, apakah buah rame, apa roti Cina sedikit, ada buah pulang. Kalau ayah saya ada uang untuk beli itu. Iya. Nenek-nenek yang kita rasakan juga seperti itu. Cucunya tunggu, anaknya tunggu. Nek gua pohon limbang pohonan. Akan gua kue, nak gua mie bacut, nak gua bacut. Hari ini nenek itu gak bisa apa-apa. Yang bisa dia nangis. Untuk cucunya, untuk anaknya yang kecil, gak tahu alasan apa yang dia harus beri itu. Dibilang lagi mana nenek tadi, lu janda mendum yang kamu. Menyekena anik kamu bibit, menyekena tucu kamu bibit. Kamu harus melakukan lagi. Nah, urang perih kampung ini. Tapi kalau memang pemerintah hari ini, nasib masyarakat di Aceh Besar, Kota Banda dan sekitarnya, untuk melangsungkan hidup, ekonomi keterbatasan yang dilakukan masyarakat, tidak diiringi dengan niat baik kita, dengan tugas kita diembankan oleh negara seperti itu, apa yang terjadi? Maka tidak salah kata survei statistik Aceh itu termiskin di Sumatera. Salah satu faktor seperti itu. Oke. Karena Faktornya itu. salah satu faktor seperti itu. Salah satunya itu. Bicara juga Bagam, jeritan hati para ibu-ibu, nyak-nyak, nenek-nenek. Juga sempat viral video yang juga sempat diliput oleh tim Aceh Image PTM khususnya. Kemudian ibu-ibu itu mengatakan, kita akan lihat videonya. Kita lihat bersama Pak Agam. Lom fikir baraje lom pilih Pak Amin bang. Lom fikir katnya nalai agak akai. Pokoknya senanglah masyarakat. Rupanya matamah sengsara. Kamu tinggal Elida, padahalnya ane urung malim lom, gad Elida. Loncak agaknya bang. Padahal agak yang kepala BPD Aceh cukup kaya, kata ham di mana-mana. Tapi lagi nyo kepegak kamu, kemalah kesayang ke kamu nyo. Nah itu dia tadi videonya pemirsa, video pedagang di Pasar Kartini Bagam. Bagaimana kemudian dia mengatakan dia sedih dengan kondisi yang ada. Kemudian dia mengatakan bahwasannya ginilah kondisi saya. Seperti apa Bagam lihat cerita-cerita tersebut Bagam? Bahwasannya dia mengatakan, iya kondisi saya ya dengan segala keterbatasannya lumja. Dia akan mengadu nasib ke Kota Banda Aceh, baik di Aceh Besar maupun masyarakat di sekitar Banda Aceh. Ada sesuatu harapan hidup dari Kota Banda Aceh. Dia sudah melakukan jualan di kaki lima seperti itu mungkin bertahun-tahun sudah. Dalam kejadian itu dia nggak kaya juga Nanda. Dia bisa hanya hidup. Mungkin hanya dia bisa bertahan hidup, dia hanya mensekolahkan anak. Dalam perjalanan, Pemda Kota Banda Aceh ambil kebijakan, bagus kebijakan itu, supaya pasar itu di pasar Lamdingin, pasar Pasar Kartini dan Penayung itu dibuat ke tempat lain. Bagus ide itu, kita dukung seperti itu. Seperti yang saya bilang, Wali Kota Banda Aceh, dinas terkait berjago dengan pasar itu, dia buat dulu. Begitu dia diperlihatkan tempat-tempat nyak-nyak itu jualan, dia senang. Umumnya wali kota betul-betul memperhatikan katanya tempat yang mekat mangat, suasana aja nyaman. Mungkin nyoji mekat lebih good. Orang datang juga ramai karena tiap hari orang belajar pagi gitu. Apalagi pasar di luar seperti itu kan lebih enak kita dagang itu. Tapi kalau mereka lihat dah mekat baki limong, dah mekat lam danoh, dah mekat lam i,
Bermacam cara yang kita hadapi di situ. Dia pun nggak betah duduk di situ jualan berjam-jam di situ. Bagaimana dia nggak nangis? Dia takut nggak bisa menyolahkan anak, dia takut nggak bisa cari makan. Gimana dia nggak nangis? Tetapi kalau desain rapi di sana bersih, semua sudah terbentuk dengan rapi jeda 9 bulan itu, nggak ada masalah. Saya berpikir dulu, jeda 9 bulan itu, Wali Kota Banda Aceh memerintahkan tim dia untuk membuat yang lebih baik pasar itu. Ternyata tidak dilakukan itu. Yang dilakukan adalah hanya bicara-bicara akan kita buat pasar lebih bagus. Mana pasar lebih bagus? Hari ini warga bisa datang ke sana tuh, lihat pasar itu. Bukan artian saya mau bilang mengada-gada ada sesuatu, lihat. Pak, layak nggak, pantas nggak pasar Kota Banda Aceh seperti itu? Itu kan seperti pasar dadakan sandiwara, Rapai lah kampung. Nah, bagian sini Musabakai, kampung Damekat. Dah tarik lagi kut hijau. Puduk barang yang Bagam lihat. Ya itu. Iya. Tapi pasar modern gemilang seperti Kota Banda Aceh masih bisa telat itu. Bukan begitu harusnya. Bukan begitu harusnya. Oke. Bukan begitu. Konon lagi hari ini pasar yang baru itu sudah nggak laku, dikutip lagi 2.000 satu lapak. Konon lagi waktu kita datang ke sana yang duduk-duduk di pasar sudah permanen itu. Kiban cara ke Mekat nih, anak bang gede bang. Kiban gede pakcik. Kiban gede urung Mekat. Nggak ada pedagang yang jualan di situ yang milik dia sendiri itu. Semua punya orang. Berarti kita meragukan juga siapa punya itu. Bisa juga punya oknum. Oke, itu yang Bagam lihat. Saya datang ke situ. Saya tanya satu persatu di situ. Nggak ada yang bilang nyuata leun. Semua ada bilang nyuata pacik leun, nyuata bang leun, nyuata ngon leun. Artinya mereka hanya berjualan Dia saja. berjualan di situ. Punyanya nggak tahu siapa. Yang orang bertahun-tahun dia jualan di Kartini, dia jualan di Penayung itu. Belum tentu dia bisa dapat. Apalagi yang dia jual 4 juta itu. Belum tentu nyak-nyak itu orang-orang jualan itu punya uang 4 juta. Kalaupun ada uang 4 juta dia jual Honda anaknya. Kalaupun ada uang 4 juta dia gadaikan apa yang ada. Lalu dia jualan. Dia ada harapan hidup di situ. Ternyata dia keluarkan uang 4 juta itu. Keadaan lapak dia tuh masih nggak ada pintu di luar. Dan keadaan seperti itu malamnya bagaimana harus jaga di situ. Orang sudah tua. Ada lagi ketemu saya orang tua tadi nangis juga dia sampai ke saya. Ini Pak nasib kami hari ini Pak. Bapak bisa lihat nasib kami hari ini. Kami dibuang. Nggak ada yang peduli kami. Hari ini wali kota pada DPR bilang dari fraksi PKS nggak salah, kami akan mengawal masalah pasar itu. Mana yang dia kawal? Hari ini dia kawal untuk apa lagi? Seharusnya 9 bulan yang lalu kan. Dia kawal terus-menerus supaya ada perbaikan di situ. Baik. Gepegahnya Abu Nosid Bagam kan, kamu tinggal Elida. Kamu pilih Pak Amin. Bagam sampai sesenior ini Bagam sudah beberapa periode pastinya melihat kemudian perubahan pasar, apalagi Bagam juga pedagang. Bagaimana refleksinya Bagam dari setiap pemimpin ini? Saya melihat dulu waktu Ibu Leja memimpin Banda Aceh, tidak ada gebrakan untuk perpindahan itu. Nggak ada gebrakan. Jadi tidak begitu nampak efek. Karena Ibu Reza waktu itu masih melegalkan orang jualan di Kartini dan jualan di Penayung itu. Hari ini waktu saat Pak Amin, dia memimpin Kota Banda Aceh, ada ide. Ide itu mungkin bukan ide dari Pak Amin, dari wali kota sebelumnya. Dari Pak Mawardi Nurdin dipindah. Bagus gagasan itu, saya mendukung. Supaya pasar di Penayung yang begitu sudah sempit, suasana sudah nggak pantas lagi, juga pasar dipindahkan ke sana. Saya kalau hal dipindahkan ke sana, saya dukung. Baik, lebih rapi. Lebih rapi, mendukung. Seperti yang tadi bilang, nyanyi itu, dia nangis. Dia mengira Pak Amin ini memindahkan orang bahagian yang tidak diuntungkan buat dia. Dia nggak ada harapan hidup lagi. Sehingga ada berpikir, Ibu Eliza lebih bagus dari Pak Amin itu. Pak Amin sebetulnya bagus, tapi dia nggak bisa mendesain, memerintahkan anak buahnya, dinas terkait untuk mengolah itu. Jadi kadang-kadang wali kota ini perlu juga turun ke lapangan itu. Kapan dia ada perubahan? Setelah ada keterangan-keterangan seperti kita ini. Besok ada perubahan. Waktu saya kritisi dulu, itu ada Satpol PP berdiri tegap di situ. Rame lagi, dikawal. Kamar mandinya bersih jangan tangguh, musalahnya bersih jangan tangguh. Berapa lama? Paling ada 3 hari, 4 hari. Habis itu hilang lagi, kotor lagi. Saya pernah juga mengkritisi dulu. Itu pasar Almaira itu bukan pasar ikan modern, pasar bersih-bersih ikan. Putih-putih engkut. Jadi bukan artian Bu Ananda Indah habis hari raya ini dipindah. Seharusnya kalau memang dia desain infrastruktur benar, pedagang itu minta sendiri. Pak, kami tidak menunggu harus lebaran, Pak.
Sekarang aja kami pindah ke sana, Pak. Saya melihat pasar itu sudah pantas, sudah layak sebuah pasar kami jualan di situ. Itu kata-kata yang diinginkan orang kan. Tapi kalau memang di pasar seperti itu, Ricuh. ricuh. kemudiannya. Hari ini Nanda lihat ke sana, besok pagi Nanda lihat ke sana, tanya sama ibu-ibu di sana. Apa nyenang kalau memang menjadikan itu. Baik. Saya tidak tidak salah program pindah. Tapi infrastruktur yang dibangun itu yang belum sempurna. Dan memang tidak ingin disempurnakan. Mungkin yang kita lihat itu. Tidak ingin Tidak ingin. disempurnakan. Kalau ingin 9 bulan itu selesai itu. Oke, Kasih baik. waktu ke saya. Mungkin 2 bulan selesai saya benah itu. Kalau usah uang pun saya bisa selesaikan itu. Baik, Nah, Bagam. tapi karena memang nggak ada keinginan. Yang dia ingin adalah gaji besar, tunjangan besar, mobilnya bagus, ruangan kantornya seperti istana. Itu yang diinginkan. Dan pasti efek itu Bang ya, Iya. efek tadinya kemudian efek sosial Bang. Iya. Terima kasih banyak Bagam karena berbagi dengan cerita-cerita Bagam tadi yang kemudian itu membuka mata kita kemudian Iya. bagaimana kondisi yang terjadi di Pasar Al-Mahira hari ini. Kita berharap pastinya ada perubahan Bagam. Iya. Terakhir Bagam, apa yang Bagam ingin sampaikan khususnya yang membangun solusi-solusi dari Bagam? Silakan. Saya dalam kesempatan baik ini saya mintakan kepada Wali Kota Banda Aceh dan kepada dinas terkait itu harus dibenah secara cepat. Sehingga pedagang-pedagang kita, pedagang-dagang yang ada di Aceh Besar, Kota Banda Aceh berdagang itu bisa laku. Dengan cara infrastruktur dibangun itu dengan cepat, dengan baik, sehingga mereka bisa menjualan. Yang kedua saya mintakan kepada Pemda Kota Banda Aceh, karena ini masih baru sekali, kalaupun 2.000, kalau memang memungkinkan digratiskan dulu lah, biar si pedagang itu bisa jualan dengan baik. Nanti pada saat dia sudah laku, tidak dari 2.000 yang kita kutip, mungkin 5.000 gak ada masalah. Habis itu saya juga menyarankan itu tempat-tempat penampungan yang dibuat seperti itu. Kalau saya melihat, kalau model seperti yang dibuat hari ini yang kita saksikan di sana itu dengan dikutip 4 juta terlampau mahal sekali. Kalau memang 4 juta yang dikutip masuk ke kas Pemda Kota, mungkin nggak apa-apa. Pemda Kota bisa membangun dalam sektor lain. Tapi kalau memang masuk ke oknum tertentu, dipotong-potong macam-macam cara masuk ke daerah Kota Banda Aceh setengah dari itu, sangat menyedihkan. Habis itu maksud saya kalau memang itu bangunan harus dilapak, itu harus dijual, bayarnya bertahap-tahap. Karena yang kita dapatkan di sana seperti itu. Ada tahapan-tahapan. Hari ini orang pulang ke kampung, jual sesuatu, balik ke Banda Aceh, dia kasih uang 4 juta. Bagi mereka 4 juta maaf. Besar dana itu Bu Ninda. Bagi kita mungkin, bagi bapak-bapak itu, 4 juta sekali makan. Itu makan dimakan-makan di tempat rumah makan di Banda Aceh. Itu kantor pemerintah bayar 4 juta, 5 juta, 7 juta, 12 juta. Kecil bagi mereka. Tapi bagi orang nanya itu 500 perak pun berharga uang itu. Jadi hal-hal seperti itu Nanda yang saya kritisi, bukan saya maksud apa-apa. Tolonglah dalam kesempatan ini, biarpun memang ini katakanlah sudah nggak pas momen dia buat infrastruktur, tolong dibuat secara rapi secepat mungkin, bagus, sehingga semua kita happy dengan pasar itu. Bagam Raya Haji Zuhaimi Agam SE, terima kasih Bang sudah berbagi ide-idenya Bang. Semoga mudah-mudahan ini didengar dan segera ya Bang ya, segera diperbaiki. Semoga harapan kita semua bisa berjalan dengan sesuai harapan ya Bang. Terima kasih Bagam. Terima kasih sama-sama Nanda. Mudah-mudahan Nanda sehat juga. Amin. PPT ini bisa berkembang Amin, amin Allah. secara baik. Bagam juga sehat-sehat selalu Bang. Baik. Elam, insyaallah minawate Bang. Ya, insyaallah. Elam, PTM. Kembali lagi ke PTM. Terima kasih juga buat Anda pendengar PTM. Kami tunggu like, komen, dan subscribe pastinya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.